warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Angga Satria Pratama selaku anggota DPRD Provinsi Dapil 3 beserta jajaran ataupun stafnya. Mohon maaf, nggak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Bagusan, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, dan seluruh hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah. Marilah kita tak intinya selalu membacakan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di Balai Desa Kebagusan ini dalam acara sosialisasi ataupun sosialisasi pelaturan daerah Provinsi Lampung, wabil khusus dari Dapil 3 Provinsi Lampung. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjung agungkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Angga Satria Pratama SIKOM MBA selaku anggota DPRD Provinsi Lampung tentunya Dapil 3. Selamat datang, salam kenal untuk kita semua ya. Terima kasih kehadirannya dan tentunya mohon maaf apabila kami dalam menyediakan tempat dan sebagainya mungkin tidak sesuai dengan harapan kami seluruh masyarakat Desa Bagusan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, ucapan terima kasih atas kehadirannya semua seluruh undangan, tentunya masyarakat yang berpotensi untuk acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan acara ini tentunya bermanfaat untuk kita semua. Jarang-jarang untuk pertama kali mungkin di Desa Kebagusan kehadiran anggota DPRD kembali provinsi, kembali ke desa ataupun dapilnya. Di kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu banyak kita selaku masyarakat, warga yang ingin tahu bagaimana aspirasi ataupun penyerapan aspirasi dari anggota Dewan DPRD Provinsi tentunya. Saya yakin masyarakat banyak keluhan dan masalah usaha, UMKM dan sebagainya. Inilah kesempatan yang baik. Mungkin nanti di acara ini bisa menanyakan apa, bagaimana, dan gimana tentunya. Itu monggo sampaikan semuanya. Kalau nanyanya sama kepala desa, ya kepala desa batasan kemampuannya kan tahu sendiri. Mungkin ya hanya batas-batas katanya dan sebagainya lah ya. Nah ini kesempatan ini tolong manfaatkan dengan baik tentunya. Jadi di sini juga Pak Satria perlu saya sampaikan bahwa ucapan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini tidak berhenti di sini. Artinya setiap tahun mungkin ada agenda-agenda. Mungkin kalau sekarang dari Dapil 3 ini masalah sosialisasi, masalah peraturan daerah, mungkin di sisi lain mungkin ada lagi masalah-masalah yang perlu kita serap dari masyarakat ini ya, ataupun aspirasi masyarakat bisa diserap untuk ditampung di DPRD Provinsi tentunya. Mungkin itu sementara itu aja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Thohir atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak anggota DPRD Provinsi kepada Bapak Angga Satria Pertama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Thohir. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa, Pak Cahyo dan Pak Sumardi.
yang saya hormati Bapak Sekdes berikut seluruh aparat jajaran Desa Kebagusan, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara sosialisasi peraturan daerah pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di masa pandemi seperti ini kita masih bisa duduk hadir berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya menolong kita di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, mungkin untuk sebagian besar ini adalah pertemuan perdana dengan saya. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal nama saya, sebagian kecil sudah lihat foto saya. Jadi lebih enak saya mengenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Nama saya Angga Satria Pratama, Bapak Ibu. Saya anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Demokrat. Saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua fraksi Demokrat dan saat ini sedang aktif ditugaskan untuk di Komisi 2 yang membawahi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, UMKM, pariwisata. Dan pada hari ini saya datang ke Desa Kebagusan ini dalam rangka acara sosialisasi peraturan daerah. Acara sosper ini adalah 3 rangkaian acara wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang dewan dalam periode masa kerjanya. Nah, kalau sosialisasi peraturan daerah ini dilakukan 1 bulan 1 kali. Dewan turun kepada masyarakat untuk menjelaskan tentang peraturan daerah yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat bersamaan dengan dari pemerintah Provinsi Lampung. Manfaatnya agar masyarakat juga tahu kerja dewan itu ngapain sih? Apakah hanya jalan-jalan saja? Apakah hanya cawe-cawe saja? Yang dibikin peraturan seperti apa? Nah, itulah kenapa munculnya program sosialisasi peraturan daerah ini. Di Indonesia, Lampung merupakan percontohan karena di Lampung ini diadakan 1 bulan sekali, bahkan ke depannya mungkin bisa lebih sering, sebulan bisa 2-3 kali. Artinya dewan tersebut lebih sering turun kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada ucapan para warga dahulu aja ketika ada maunya baru turun ya Pak ya. Ketika sudah ini muncul pun tidak. Nah, makanya ada program seperti ini juga merupakan sebuah program yang baik. Itulah kenapa DPRD Provinsi Lampung menyambut baik program ini. Dan kami juga dari anggota DPRD sangat menyetujui adanya program-program seperti ini. Agar manfaat-manfaat dari peraturan ini bisa kita rasakan bersama. Pada hari ini peraturan daerah yang saya bawa adalah soal kemandirian pangan. Peraturan daerah ini dulu dibentuk ketika zaman gubernur sebelumnya Pak Edo Fikaro yang kebetulan juga dari fraksi Demokrat. Tujuannya adalah menjaga ketahanan pangan kita. Pada masa-masa pandemi seperti ini Bapak Ibu pasti semua merasakan akibat dari pandemi ini. Tapi bukan masalah penyakitnya saja, tapi juga yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Dan yang paling penting adalah bagaimana masalah ketahanan pangan kita di keluarga. Karena banyak sekali, saya kemarin sempat dapat SMS kebetulan dari Desa Kebagusan juga, masalah tentang mereka banyak kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, sehingga untuk makan pun mereka susah seperti itu. Inilah kenapa saya di DPRD Provinsi Lampung saya konsisten menjalankan perda kemandirian pangan ini agar manfaatnya bisa dirasakan. Karena nanti setelah di akhir dari pertemuan sosialisasi ini, biasanya saya akan memberikan sebuah titipan program untuk Bapak Ibu jalankan. Untuk hari ini saya akan titipkan nanti ada sekitar 29.000 bibit ikan lele nanti yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Silakan nanti diatur bagaimana cara pengelolaannya. Tapi tujuan saya adalah bahwa nanti peraturan daerah ini tidak hanya sekadar lewat. Kita bertemu, kita datang sebentar, peraturan daerahnya hanya lewat dari kuping kiri kanan, setelah itu tidak ada manfaat apa-apa. Ini yang saya tidak mau. Inilah gerakan yang justru yang membedakan saya dengan kawan-kawan saya yang lain. Di akhir setiap sosialisasi saya titipkan sebuah program yang saya harapan saya agar nanti ini ada aplikasinya. Program kemandirian pangannya ada aplikasinya. Kita mulai dari mana? Kita mulai kemandirian pangan desa kita dari
warga kita dulu. Beberapa percontohan saya ada di Desa Bagelen, itu sempat saya bikin percontohan. Saya bagikan setiap kepala keluarga itu sekitar 100 polybag berikut tanamannya, dan ada percontohan budidaya ikan lele dalam ember. Nah itu ketika sudah berjalan, alhamdulillah di sana tidak begitu memusingkan lagi. Hari ini kita makan apa gitu ya. Minimal dari lele di dalam ember itu mereka sudah ada lauknya. Di atas ember tersebut ditanam tanaman kangkung. Itu hal-hal sederhana, tapi hal ini sebenarnya hal-hal yang cukup mengena dalam kondisi seperti ini. Kondisi pandemi kita ini, kalau untuk Lampung itu sedang puncak-puncaknya. Satu hari kita di Bandar Lampung itu bisa sekitar 100-an orang terkena COVID. Sementara di daerah lain sudah mulai melanda, kita baru mulai mengalami puncaknya. Nah nanti efek jangka besarnya lagi-lagi bukan hanya bermasalah di kesehatan saja, tapi banyak sekali aspek, khususnya di bidang ekonomi. Itulah kenapa kita harus menguatkan, minimal ketika ada masalah ekonomi segala macam, hari ini lauk untuk rumah kita aman, seperti itu. Itulah kenapa program ini saya sederhanakan, perdana saya sederhanakan nanti ke dalam bentuk sebuah aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh warga. Kemudian saya perkenalkan juga, di sebelah saya ini adalah Muhasin, Ketua Serikat Petani Indonesia. Beliau ini Ketua untuk Provinsi Lampung. Waktu Pak Presiden kesini melihat pertanian itu, pertaniannya beliau itu pertanian organik, dan hasilnya pun bisa dijual dengan jauh lebih tinggi. Saat ini saya dengan beliau sedang mengerjakan sebuah proyek percontohan peternakan ikan, pertanian ikan tanpa membeli pakan, 100% tidak beli pakan. Nanti beliau akan jelaskan ininya, dan bisa sangat menghasilkan. Di samping kiri saya ada namanya Bu Rismayati Bonton. Dia adalah, kalau Bapak Ibu suka melihat Fajar TV, beliau itu salah satu penyiarnya. Tapi selain itu, beliau juga adalah penggerak di Serikat Tani Nasional. Jadi insya Allah pembicara-pembicara kita hari ini cukup kompeten. Tapi tidak hanya berbicara teori, nanti kita akan berbicara pada aksi nyata. Itu yang lebih dibutuhkan pada detik ini, pada kondisi seperti ini. Paling seperti itu Bapak Ibu. Semoga acara ini bisa membawa manfaat, dan semoga harapan saya program-program yang saya berikan kailnya ini bisa berlanjut nanti ke depan. Dan harapan saya bisa meringankan sedikit beban Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menghadapi bencana nasional ini, masalah pandemi COVID-19. Dan pesan saya Bapak Ibu, bahwa kondisi per hari ini COVID kita ini belum mereda. Jadi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Menggunakan masker itu merupakan sebuah kewajiban. Mencuci tangan itu merupakan sebuah kewajiban. Dan jikalau ada Bapak Ibu yang sedang merasa sakit tidak enak badan, segera laporkan ke bagian aparat setempat agar desa tersebut tidak menjadi daerah klaster baru penyebarannya. Kami di DPRD juga sedang mempush pemerintah provinsi agar bisa menekan jumlah penyebaran ini. Paling seperti itu Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.